bagimu negeri, jiwa raga kami. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Ini lirik pembuka untuk kisah Kang Sejo. Ini bagian Kang Sejo naik haji. Bung, saudara-saudara sekalian, Kang Sejo itu hidupnya penuh humor. Hidupnya penuh humor. Beliau sendiri tidak bermaksud berhumor-humor, beliau tidak bermaksud melawak, tapi segenap tingkah lakunya itu sudah menimbulkan humor, apalagi kalau ditanggapi oleh teman-temannya. Teman-teman Kang Sejo sesama tukang pijat tunanetra. Sekali lagi kantornya di daerah Kebayoran. Pada suatu hari Kang Sejo turun dari bus, dari rumahnya mau menuju ke panti pijat di Kebayoran itu. Di depan gereja Santa. Pas busnya sudah lari, Kang Sejo mau menyeberang, dia terjatuh ke dalam got. Got itu dalam sekali. Dan Kang Sejo menggapai-gapai, tidak ada yang menolong. Tidak ada orang. Dan Kang Sejo dalam hati itu bertanya-tanya, masa di Jakarta sampai nggak ada orang? Ini pada kemana? Sudah berteriak-teriak, tolong, tidak ada. Tapi ketika ada suara bus berhenti di situ, dia mendengar kondektur bus itu berteriak-teriak memanggil orang yang sedang terjatuh ke dalam got itu. Dia tidak tahu namanya, tentu saja. Kang Sejo nggak tahu siapa namanya kondektur tidak tahu siapa namanya Kang Sejo. Tapi kondektur itu merasa ada tanggung jawab menolong orang yang jatuh terguling. Entah bagaimana tadinya ceritanya. Kang Sejo tidak bisa menggambarkan itu kembali. Dia kepleset, lalu ditolong oleh kondektur dan dia berjalan. Berterima kasih dan berceritalah dia di tempat kerjanya. Sebelum dia menangani pasien, dia bisa bercerita, dia menceritakan pada kawan-kawannya. Memang nggak ada orang, Jo. Ada saja yang kasih komentar. Nggak ada orang. Loh, emang kalau ada kamu bisa ngelihat, kamu kan orang kayak kita ini. Kita ini tunet, biar ada orang kamu toh juga nggak ngelihat. Sembarangan aja lu kasih omongan yang enggak. Aku tahu di situ tuh nggak ada orang. Karena di situ sepi, telingaku yang bekerja dengan keras sambil aku merasakan, perasaan bekerja memang tidak ada orang. Tapi tiba-tiba datanglah itu tadi, kondektur dan menolongku. Begitulah Kang Sejo membuka hari yang masih pagi itu dengan jatuh. Dengan humor yang dibuat kawan-kawannya, dan Kang Sejo sendiri sebenarnya tertawa dalam hati, tapi dia kelihatan ketawanya itu juga nampak di bibirnya. Dia tertawa, alangkah anehnya pagi-pagi tergelundung, untung got itu kering. Nah begitulah Bung, begitulah pada hari itu. Dan Kang Sejo prinsipnya ditawari oleh seorang pelanggan. Pelanggan ini bukan sekedar orang yang berlangganan di situ dan dihilangkan pegal-pegalnya, tapi orang itu juga mengandung suatu penyakit. Dia tidak pernah cerita, tapi begitu ditangani oleh Kang Sejo mengerti. Di situ dia kasih juga
Obatnya itu ya memang barang aneh Kang Sejo. Cuman air biasa, air putih ya, tapi itu air dijamin bersih karena itu air mineral yang dia beli. Dan setiap pasien dituangkan air itu dalam satu gelas dan dia meminumnya pasien demi pasien dan dia sembuh sah. Dan orang yang disembuhkan secara istimewa merasa berterima kasih, ini orang cukup kehidupannya berkecukupan. Dia menraktir Kang Sejo naik haji dan Kang Sejo terpesona. Masya Allah, rizki Tuhan tidak pernah keliru mengetuk pintu rumah. Rizki itu mengetuk pintu rumahku dan aku mendengarnya dan aku menerima. Kang Sejo bersyukur dan dia betul-betul berkhidmat menyiapkan dirinya untuk perjalanan spiritual, perjalanan yang luar biasa itu. Tapi Kang Sejo itu ya namanya Kang Sejo, dia orang sederhana. Orang sederhana itu seorang hamba yang begitu mengabdi kepada Allah dan selalu penuh kerendahan hati. Dia selalu bertanya, apakah aku pantas menjadi tamu Allah? Begitulah hari-hari selama dia dibimbing, ada bimbingan haji Bung, dan ada bimbingan haji dalam suatu rombongan, dia bersama dengan bos, yaitu orang yang sudah dia sembuhkan, yang sudah dia tolong, dan orang itu memang merasa ada panggilan. Begitu melihat Kang Sejo, dia merasa bahwa orang inilah yang akan ditraktirnya naik haji. Jadi ini mungkin memang sudah kodrat, sudah takdirnya Kang Sejo naik haji. Dan begitu di sepanjang masa persiapan naik haji, Kang Sejo itu ragu-ragu. Dia diajarkan aneka macam ritual dan doa-doa. Tapi Kang Sejo itu kadang-kadang merasa sulit menghafal doa. Tapi kali ini dia berserah kepada Tuhan dan dia bisa menghafal. Nah, begitu Bung, di negeri Mekah sana, satu rombongan, satu maktab mencari-cari. Kang Sejo itu tiba-tiba hilang. Sudah 2 hari dia hilang. Dan ini menjadi masalah. Dia dikawal oleh istrinya sendiri. Dan memang istrinya juga otomatis yang ditraktir naik haji bukan hanya satu orang Kang Sejo, tapi juga istrinya, dan istrinya bukan golongan orang tunanetra. Istrinya orang yang bisa melihat dengan seksama, penglihatannya terang seperti orang-orang pada umumnya, dan dia menjadi sedih. Hari itu sebenarnya Kang Sejo cuma jalan-jalan tidak jauh dari maktab itu. Istrinya ada di situ, tapi entah bagaimana Kang Sejo berjalan makin jauh dan dia hilang. Dia hilang Bung. Dia hilang dari tempat rombongannya pada musim ketika semua sudah siap-siap pergi ke Madinah. Seluruh syariah, seluruh prasyarat naik haji sudah dipenuhi di Mekah. Apa saja sudah dipenuhi. Intisarinya, fokusnya cerita tentang Kang Sejo. Ini Kang Sejo ini hilang. Begitu orang sudah siap-siap mau pergi ke Madinah, dia hilang dan ribetlah kita. Ribetlah satu maktab itu, ribetlah rombongan itu, ribetlah khususnya istrinya. Tapi ketika bus yang mau berangkat ke Madinah
siap berangkat dan istrinya menanti di depan pintu bus. Itu tiba-tiba ada orang yang berteriak, itu Kang Sejo, itu Kang Sejo, dia jalan kemari, dia meraba-raba dengan tongkatnya, dan dia bisa. Karena itu tempat tidak terlalu jauh dari maktabnya, dan Kang Sejo berjalan ke situ. 2 hari hilang itu dia tidak merasa. 2 hari hilang tidak merasa. Ini hari ketiga ketika siap-siap mau ke Mekah, mau ke Madinah, dan dia ternyata alhamdulillah dia bisa ikut ke Madinah untuk menunaikan kewajiban haji di kota Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang terang benderang, Madinah yang bermandikan cahaya. Dan Kang Sejo, tidak ada yang menanya mengapa sebabnya dia hilang dan dia hilang kemana. Pada hari-hari itu belum ada yang bertanya. Tapi ketika sesudah di Madinah itu semua urusan naik haji itu sudah kelar. Itu pendeknya sudah berjalan dengan tertib, urusan selesai dengan sebaik-baiknya, upacara peribadahan itu berlangsung lancar. Datanglah momentum sedikit rileks dan orang bertanya di depan istrinya, orang bertanya, kamu nih kemana? Kamu itu hilang itu 3 hari, Jo. 2 hari kamu hilang tidak ketahuan, tapi hari ketiga kamu muncul sore hari ketika kita semua sudah siap pergi ke Mekah, kau muncul. Barulah Kang Sejo bercerita. Loh, aku datang dari suatu tempat, di situ ada pesantren, ada pengajian, banyak santrinya, dan kiainya itu orang yang sangat hebat sekali. Aku diajari ilmu agama, aku tidak bisa mencatat dan tidak perlu mencatat. Aku tidak punya catatan, tapi aku diajarkan oleh kiai di situ. Aku diajarkan menajamkan ingatanku, dan semua ajaran itu tidak perlu aku catat. Tiba-tiba alhamdulillah aku tidak tahu itu barokallah. Itu takdir Allah, berkah Allah, itu izin Allah. Aku ini orang yang tidak tahu apa-apa, tapi diizinkan untuk tahu, dan aku ingat pelajaran guru di situ, pelajaran kiai. Wah, itu kiai Jawa. Jo, itu di Mekah. Bagaimana itu kok kau bicara itu kiai Jawa? Aku tidak tahu bahwa itu kiai Jawa. Aku tidak bisa menjelaskan kepadamu, tapi aku tahu itu kiai Jawa. Tapi bagaimana ada di Mekah, aku tidak bisa menjelaskan. Pokoknya begitulah keadaannya. Kiai Jawa yang mengajari aku dengan caranya orang Jawa, dan tiba-tiba ilmuku itu melekat dalam ilmu ajarannya, melekat dalam diriku, dan aku tahu. Selebihnya aku diajari oleh kiai itu. Kiai itu tahu aku ini tukang pijit. Jadi aku diberi ilmu memijit. Itu ada memijit bagian saraf di tangan, di pergelangan. Asal aku pijit di bagian pergelangan itu, pokoknya aku tahu. Oh, orang ini sakit apa. Jadi aku dibisiki oleh Pak Kiai, kamu jangan sekedar menjadi tukang pijit, tapi kamu bisa menjadi tukang pijit seperti biasa, tapi ilmumu kali ini, ilmu kemampuan merasakan getaran dari tangan seorang pasienmu, dan kamu tahu semua penyakitnya, kamu menyembuhkannya. Dengan cara itu, kamu beribadah. Jangan heran, Sejo, Allah itu maha goib. Ya, ingat,
Allah itu maha gaib. Jadi kalau dalam hidupmu datang kegaiban, tidak usah heran. Allah yang maha gaib yang menghadirkan kegaiban itu dalam dirimu. Kiai, kegaiban apa kira-kira? Saya mohon maaf Yai, saya tetap bertanya. Kegaibanmu akan begitu banyak orang datang, minta disembuhkan penyakitnya, dan kamu tahu kamu bisa menyembuhkannya, Sejo. Kamu bisa menyembuhkannya. Lalu kamu akan mandi, ibaratnya kamu akan mandi uang. Itu kegaiban. Kau tidak usah heran. Allah maha gaib. Jadi yang maha gaib itulah yang menghadirkan kegaiban kepadamu. Tapi kamu tahu, uang itu bukanlah uang pribadimu. Kamu hanya menjadi tangan Allah. Kamu hanya menjadi sarana untuk menggunakan uang itu di jalan Allah. Ngerti Sejo? Duit yang datang gaib itu duit gaib pula. Dia datang secara gaib untuk kebutuhan gaib, itu bukan untukmu pribadi. Kamu boleh makan, minum, dan berpakaian, beli ini itu dari uang itu. Tapi ingat, itu uang titipan Allah. Engkau menjadi tangan Allah, engkau dipercaya, engkau diberi izin Allah untuk menjadi sarana mendatangkan kebahagiaan umat, kebahagiaan sesama manusia melalui tanganmu. Begitulah Kang Sejo. Kau dipanggil Kang Sejo bukan? Iya, Kiai. Dan Kiai itu tiba-tiba pergi begitu saja, tidak ada. Dan pesantren itu tiba-tiba sepi, sunyi sepi, tidak ada. Pesantren itu tidak ada. Dan Kang Sejo tidak bisa mengidentifikasi itu kembali. Pesantren itu tadi gaib, hilangnya kemana? Pak Kiai tadi itu gaib, hilangnya kemana? Maka Kang Sejo datang tertatih-tatih dengan tongkatnya menuju ke maktab. Barangkali waktu dia menuju ke maktabnya itu, yang menuju ke di depan pintu bus yang sudah siap, barangkali sebenarnya ada yang mengantarkan. Tapi Kang Sejo tidak tahu, dia merasa berjalan sendiri. Dan itulah kisah Kang Sejo naik haji. Kang Sejo hilang di maktabnya, tapi hilang cuma 3 hari dan pergi ke Mekah menyelesaikan urusan-urusan yang lain dan acara ke tempat-tempat yang lain. Keseluruhan sarana, keseluruhan prasyarat naik haji, keseluruhan syariat-syariat naik haji, Kang Sejo sudah penuhi. Kang Sejo seorang tunanetra, seorang yang menunduk, jiwanya menunduk, taat kepada Allah. Dan ketika mendengar kiainya mengatakan hal-hal yang gaib-gaib begitu, hatinya tidak melonjak-lonjak, hatinya siap. Dia dalam hati itu mengucapkan kata yang diajarkan, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Dan tiap kali mengatakan sami'na wa ata'na, Kang Sejo tertawa. Karena dia merasa aneh. Aku ini orang bodoh. Aku ini tidak mengerti bahasa Arab, tapi aku tiba-tiba sering mengucapkan sami'na wa ata'na. Dan kalau itu diharuskan dipanjangkan, dia tahu kepanjangannya. Dan begitulah dia pulang ke tanah air. Pulang ke tanah air, praktek di tempat kerjanya tiap hari. Dan dia tidak hanya memijit, dia hanya memijit. Dia praktek itu menerima pasien-pasien yang sakit parah, yang tidak bisa diobati oleh dokter, dan Kang Sejo bisa menyembuhkannya. Prakteknya tetap di tempat praktek, itu milik Departemen Sosial, itu panti pijit, itu sarana sosial untuk memberi pekerjaan orang-orang tunanetra seperti Kang Sejo. Tapi Kang Sejo betul menerima Allah yang maha gaib, mendatangkan kehidupan yang serba gaib. Ada pasien yang merasa dan bercerita kepadanya,
Sudah lama dia keluar negeri tidak sembuh, diurus dokter tidak sembuh, dan disembuhkan oleh Kang Sejo dengan sentuhannya dan dengan segelas air mineralnya yang diberi doa, dan doa itu rahasia. Itu hanya Kang Sejo dan Pak Kiai yang mengajarkannya, yang tahu doanya doa seperti apa, itu rahasia yang tetap rahasia. Dan Kang Sejo mulai hidup berlimpah dengan uang. Begitulah Bung, kisah Kang Sejo naik haji. Salam, terima kasih.